kami bisa jawab, kami jawab, Dek. Silakan. Nah, lebih ke ini sih, lebih ke kan nanti kalau misalnya mualaf itu kan kita pastinya udah wajib ya, wajib sholat. Kira-kira apa Iya. gitu harus ngapain Jeremy? Soalnya Iya, jadi uh, umat Islam itu memang ada kewajiban deh, ada perbedaan antara kewajiban dan sunnah atau yang dianjurkan. Wajib itu apa-apa yang menjadi rukun ya, syarat-syarat menjadi seorang Islam, dan itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka itu berdosa. Ada yang namanya sunnah. Sunnah itu anjuran. Anjuran itu maksudnya kalau tidak dilakukan ya, kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa, tapi rugi gitu. Ada yang dia sunat tapi sudah masuk ke, sudah menjadi keharusan lah gitu, sudah menjadi keharusan banget lah, jadi ada namanya eh, sistematikanya gitu. Nah, apa saja nanti kewajiban Jeremy kalau Jeremy sudah bersyahadat? Yang pertama, kewajiban Jeremy itu ketika bersyahadat pertama sekali adalah bersyahadat dulu ya, bersyahadat. Setelah syahadat, nanti Jeremy akan melalui proses pembersihan jasmani, yaitu mandi wajib atau mandi besar. Nah, Bunda, akunnya disetel dulu supaya jangan privat, jadikan semua orang bisa melihat. Bentar. Nggak tahu, jadikan apa sih? Jadikan Ini publik. dikeluarin. Sambil ngobrol gini, Bunda sambil utak-atik aja. Ini gini ada aja. Saya keluar dulu, saya ambil akun yang satu lagi itu boleh. Boleh. Apa namanya? Nama akunnya apa? Namanya, bentar apa ya satunya itu ya? Apa? Iva. Yaudah, apa? nanti up aja di bawah. Nanti Ya, tag ya, nama saya. keluar dulu ya. Boleh, Nanti saya boleh. bisa open. Oke. Apa ini? Saya ketinggalan apa ini? Ini mau Ada yang mualaf. mau syahadat, Kores, ada yang mau syahadat. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, mantap. Keren. Itu tadi ada dua. Berangkat ya, Uni. Saya Iya. nyetir ya. Ya, akan hati-hati nyetirnya ya. Buat tadi di bawah juga ada Bapak Bian, katanya ponakannya juga mau mualaf. Nanti bergantian dulu, kalau Bapak mau naik dulu aja. Biar kita tunggu Ibu Katalianya. Jereminya tadi itu masih Katolik. Insya Allah kita mau ngobrol dulu sama Jeremy. Mudah-mudahan hari ini langsung syahadat karena juga ada Bang Zuma. Tadi mana bapaknya yang mau naik juga? Silakan naik ya. Kita masih tunggu Ayo. Ibu Katalia. Mantap. Penasaran kenapa? Dari mana mereka ini agamanya apa sebelumnya? Katolik. Katolik. Oh. Padahal kan itu katanya alanya kan ganteng itu. Berjenggot. Rambutnya Oten panas di bawah. Coba bagus. oten panas. Waduh, makin banyak saingan di ke surga. Pin, ke Oi. Pin moderator enggak, Dek? Enggak dong. Enggak, yang moderator sahaya. Gurunda. Siapa mau naik? Aku mau izin 5 menit dulu. Sholat apa 5 menit? Oh, ini. Ini nih, aku naik ini. Nih, Kak Pin sama handle dulu, Bang Handi, Pak Desugi, monitor. Aman, everything is underwear unik. Monitor. Silahkan kepada kami. Nih, dibantu dulu saudara kita Jeremy bertanya tentang apa kewajiban nanti setelah mualaf. Kalau memang hari ini dia mualaf, dipandu dulu ya Pak D. Dia udah bisa buka filmnya. Siap, Masya Allah, ganteng nian. Oh, keren. Ganteng banget Jeremy. Chinese ya? malu. Aduh, Enggak apa-apa Dek. agak jauh. Oh, Oke. turunan, pantas. Jeremy Uni perkenalkan di sini ada Pak Disugi, ada Bang Kores, ada Bunda Rahma, ada Bang Zuma. Jeremy boleh bertanya ya. Kalau memang Jeremy sudah siap hari ini bersyahadat, insya Allah dibantu di sini juga. Ya kalau memang belum siap juga tidak apa-apa. Tapi semoga yang namanya syahadat itu lebih baik dipercepat daripada dilama. Apalagi sudah ada titik hidayah di dalam hatinya Dekku ya. Silakan dan tanya dulu sama Pak Desugi, sama Bang Kores, sama yang lain. Uni mau izin dulu sekitar 5 menit maksimal. Lanjut Dekku. Coba agak jauh sedikit kameranya, Bang. Agak jauh sedikit kameranya, Bang. Nah, gitu. Nah, bentar lah. Ini kita Aduh. Jeremy kok mirip saya waktu muda? Wah. Aduh. Ya, Udah. mirip. Udah ya. Jangan goyang-goyang, udah. Oke. Nah, turunkan dikit ah. Nah, udah ya. Sip. Udah. Masya Allah.
Masih muda. Kenapa kali. meninggalkan foto-foto Yesus dan patung-patung Bunda Maria? Ya dulu dah. Sebenarnya gini sih, ini kan lebih ke dakdikduk aja. Jadi kan udah dari 2 bulan yang lalu sebenarnya pengen maaf. Oh, Di situ saya ada ngobrol juga sama salah satu ustadz di Banjarmasin, kan kebetulan di Banjarmasin. Katanya mantapkan dulu imannya, yakinkan kalau misalkan emang mau mualaf. Nanti setelah itu, soalnya saya nanyain kemarin tuh, saya kalau mualaf bisa belajar dulu nggak? Belajar sholat, biar nanti pada saat saya mualaf saya tuh nggak dosa gitu. Takutnya nggak bisa sholat 5 waktu, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu segala macam. Uni saya kasih tahu dulu ya, ponakan saya ini sudah sunat. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. sholat udah juga. Nah, jadi Oh, jadi Oh, sunat lagi nanti. bentar. Jadi tadi ada rasa apa kekhawatiran atau ketakutan kalau bagaimana kalau mualaf nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu dan sebagainya gitu. Jadi gini Bang, ketika orang itu baru mualaf, itu kita tidak dituntut full. Lakukan sebisa-bisanya. Misalnya, ya kan, wudhu minta diajarin dahulu. Minta diajarin apa cara-caranya seperti apa. Yang penting urut-urutannya, rukun-rukunnya terpenuhi, insya Allah sah ya kan. Nah nanti misalnya soal sholat itu tidak harus full bacaannya bisa, harus sudah takbiratul ikhram, Fatihah dan sebagainya. Enggak harus full dulu. Misalnya bisanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bisanya Allahu Akbar. Bisanya tasbih subhanallah alhamdulillah, itu dulu. Nah tapi kita tekankan untuk orang-orang yang baru mualaf yang masih taraf belajar itu, untuk sholat sebaiknya dilakukan di masjid biar bisa berjamaah. Kalau tidak di rumah, kalau ada yang bisa dijadikan imam. Yang jadi imam itu bukan perempuan ya, laki-laki. Nah, gitu caranya gitu dulu Bang. Mudah kok, Islam itu mudah ya. Dan Islam itu tidak sulit. Yang penting ada niat. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah adik ya, aku panggil adik aja, pernah mendengarkan debat-debat kita gitu? belum pernah ini. Oh, enggak pernah ya. Belum pernah. Jadi iya. Cuma saya Masya Allah. kasih tahu aja, kata saya kalau mau Islam dan mau lebih tahu tentang Islam itu masuk aja kok Komal. Nah, Iya. pas kebetulan nggak ada Nurifa, ada apa semua ngumpul di sini, saya masuk lah gitu aja. Masya Allah, ya. Oh, iya. Bun, boleh bertanya Bun? Izin Pak De. Bun, Iya. kenapa bisa dia ganteng begini? Tahu ada resepnya? Pertanyaan nggak penting Bu Rama ini. Memang ganteng-ganteng dari Dayak. Iya ganteng loh. Bunda Rama dari Dayak, kami asalnya Dayak. Oh, Dayak, Masya campur Allah. Cina, campur Arab, campuran. Oh, keren euy. keren, Masya Allah. Sampurasun. Lanjut. Jadi apakah abang ini udah nggak percaya lagi dengan ketuhanan Yesus misalnya? Menurut saya lebih logikanya aja sih Bang. Kemarin kan sebenarnya saya nih dari dulu kalau mau ceritain, saya sejak 2017 itu mulai nggak karuan agama. Kalau masalah agama kayak lebih ke yang penting berbuat baik, hidup itu semua Tuhan sama, semua agama sama. Tapi titik baliknya tuh ya karena mungkin kemarin tuh sempet sakit sih, jadi bingung gitu pas sakit itu gimana gitu berdoa. Jadi akhirnya kan saya sering juga tuh lihat-lihat di TikTok ceramahan banyak pengajian Ustadz Adi, Ustadz itu Adi Hidayat. Jadi saya memasuki gitu, masuk logika gitu ceramahan si Din itu, ceramahan Ustadz Adi itu. Jadi menurut saya lebih masuk akal gitu. Masya Allah. Malah gitu. Karena menurut saya kalau dari tempat saya sendiri, saya itu kadang nggak enak hati karena kadang menyebut Tuhan Yesus gitu. Jadi saya agak kurang enak di situ aja sih. Jadi makanya saya lebih belajar lagi. Akhirnya ya itu saya
pengen mualaf gitu. Nah di sini mualafnya Alhamdulillah. saya pengen yang baik lah gitu, yang baik buat saya gitu. Jadi saya nggak cuman Asal-asalan ya. ya asal-asalan gitu. Itu sih. Jadi selama ini sudah ini ya mempelajari Islam gitu ya. Saya lebih ke Lewat mendengar ceramah-ceramah dan sebagainya gitu. iya betul. Nah sama kebetulan pakai saya juga mualaf dulu. Masya Allah. Jadi Selama abang ini mengalami kebingungan, apa nggak pernah konsultasi dengan pastor dengan pastor karena Katolik ya, dengan pastor nggak pernah bertanya-tanya atau gimana gitu? pernah bertanya ke pastor. Nah, misalnya pertanyaannya Izin seperti apa, bentar, bang? Ini kayaknya komalnya mulai goyang. Ini komalnya, Bu. Bantu Goyang. tap-tap layar teman-teman. Goyang. Soalnya nggak sesuai dengan Tap-tap layar yang ya nonton, teman-teman, tap-tap layar saudaraku nggak ada. di bawah. Alitia di bawah Udah mulai kepanasan goyang ini. tap-tap ya. Sabar ya Alitia ya. Sabar. Ya, kita lanjut ya, bang ya. Nah, yang ditanyakan tuh misalnya seperti apa, terus jawabannya seperti apa coba? Sebenarnya lebih ke konsep Tritunggal bahwasanya saya tidak menemukan jawaban aja sih dari konsep Tritunggal itu. Ih, Masya Iya, Allah, keren. itu Wah, kurang belajar. jawabannya Diam. jawabannya kurang masuk logika aja menurut saya. Ya, jadi ini saya kasih bocoran sedikit ya mengenai konsep Tritunggal itu memang itu gagal total karena begini, kalau kita lihat misalnya di Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus itu bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid itu menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Sementara konsep Tritunggal adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya kan? Betul. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagaimana orang yang sudah percaya menjadi Kristen tapi nggak kenal Roh Kudus? Berarti ya guru-guru mereka, entah itu Yohanes Pembaptis ataupun Yesus, tidak pernah mengajarkan namanya Trinitas. Ini pukulan telak bagi Kristen. Orang Kristen nggak bisa mengelak dari ini. Mengapa mereka nggak mengenal Roh Kudus kalau memang Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Misalnya seperti ada orang baru mualaf, lalu kita tanya, sudahkah kamu kenal Allah setelah kamu jadi Islam? Belum, bahkan kami nggak pernah dengar ada Allah. Janggal nggak? Orang masuk Islam karena kenal Allah, karena tahu bahwa Tuhannya Islam itu Allah. Tapi ditanya, sudahkah kamu kenal Allah ketika kamu menjadi Islam? Belum, bahkan kami nggak pernah dengar ada Allah katanya. Kan lucu kan? Nah sama seperti itu tadi. Katanya orang ini sudah percaya. Ketika ditanya, sudahkah kamu kenal Roh Kudus? Belum. Bahkan kami tidak pernah mendengar ada Roh Kudus. Aneh. Nah itu Trinitas Ya, gagal Pak total D, di Pak situ. D, Pak D Ya. izin Pak D. Ya silakan. Kita mau konfirmasi dulu nih, Jeremy ini masih ada ke pertanyaan ke Islam atau apa? Atau memang mau syahadat Ya. segera di sini atau gimana Dek? Karena kalau Uni lihat Jeremy sendiri kan bilang kayak nggak make sense gitu ya. Karena kalau memang sudah memutuskan ingin mu'alaf, kita nggak perlu tunda-tunda lagi nih. Nanti baru kita berikan informasi yang kita ketahui selama ini tentang perbandingan kedua agama ini pun boleh. Atau masih Siap, ada yang siap, ingin siap. ditanyakan nggak, Dek? Oh, kalau pertanyaan sih masih nggak ada. Cuman kalau syahadat ini kan saya kebetulan udah janjian sih besok sama salah satu ustadz di sini di Banjar. Oh, Sudah ada janji sama Ustadz. Di sini mau syahadat atau mau mendapatkan informasi tentang perbandingan, Dek? Karena syahadat itu bisa diikrarkan di sini, nanti bisa secara ininya juga di sana juga bisa. Biasanya juga para mualaf yang syahadat di sini, karena banyak yang nonton nih, saksinya banyak, itu nanti bisa diulang lagi untuk mendapatkan apa namanya sertifikat dan segala macam. Jeremy mau syahadat di sini juga boleh. Tadi Pak D itu memberikan ya inilah alasan kuat kenapa kita tidak perlu berada di iman selain Islam. Itu alasannya. Kalau kami ditanya kami bisa menjawab. Tapi kalau itu ditanyakan kepada umat Kristen apakah mereka mampu menjawab, maka Jeremy silakan tonton sendiri bagaimana diskusi-diskusi lintas agama antara pihak Islam dan Kristen. Nanti kamu akan tahu. Kami nggak perlu kasih tahu. Nah sekarang apakah Jeremy mau syahadat di sini atau mau sekedar bertanya-tanya dulu nih tentang ilmu pengetahuan terkait tentang perbandingan dua agama ini? Silahkan deh. Oh,
Kayaknya lebih tanya-tanya, lebih bertanya-tanya sih kalau di sini. Oh, boleh. Boleh. Silakan, apa yang mau ditanyain lagi, Dek? Sebentar Pak De. Pak De, kalau misalnya di sini syahadat, misal nih ya, syahadat, terus nanti kita kan sudah janjian nih malam Selasa di masjid syahadat lagi, boleh nggak sih 2 kali syahadat? Boleh. Enggak apa-apa. Syahadat itu Lah tiap kita hari, aja Bu. tiap sholat kita syahadat, Kan Bu. kita syahadat. Jadi gini. Syahadat mualaf. Jadi gini ya, sedikit. Jadi gini, kita kan umur tidak tahu. Yo. Ya, habis ini kita entah apa yang terjadi kita tidak tahu. Makanya kalau bisa saran saya syahadat aja dulu di sini, nanti diulang lagi besok, nggak apa-apa. Nggak Ingat loh, apa-apa. malam Selasa masih lama loh. Apa menjamin 1 jam kemudian kita masih hidup? Yang kita takutkan itu, kalau sampai kita belum sampai hari Selasa kita sudah nggak ada, akibatnya kan neraka jahanam. Yang satu Dan itu. kalau Yang syahadat kedua. di sini akan dapat sertifikat mualaf. Nah, Enggak, disyaratkan kalau oleh dia sudah ada janji, Api. Bunda. Udah ada janji, Bun, Udah ada janji, Bunda. Kalau Ya. masalah itu sudah ada janji. Maksudnya itu kan beliau ini bertanya, Oke. emang bisa syahadat 2 kali? Nggak masalah, karena apa? Syahadat itu kalam mulia. Nah, lagi pula kenapa kalau Uni sarankan untuk syahadat di sini, kemudian besok diulang lagi? Pertama, ikrar syahadat itu, adindaku, adalah ikrar bahwa kita menunjukkan kepada seluruh makhluk yang menyaksikan bahwa kita itu sudah menjadi seorang muslim. Sehingga nanti kami yang muslim ini sudah tahu kalau antum bagian dari kami, maka kami punya kewajiban kepada antum. Itu kenapa pernikahan itu diikrarkan di depan orang. Kenapa? Biar orang tahu, oh ini suami istri, nggak sembunyi-sembunyi. Sama juga dengan syahadat, karena itu adalah pernyataan. Jadi pernyataan itu ketika diikrarkan, kalau sebenarnya Allah sudah tahu kamu sudah muslim ini, bisa jadi kamu sudah muslim karena jangan-jangan kamu udah syahadat sendiri. Tapi masalahnya kenapa harus ada saksi, kenapa harus banyak melihat? Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, tiba-tiba wafat, tiba-tiba apa yang terjadi, tidak ada yang tahu, kamu misalnya nggak makan. Sementara di Islam itu, barang siapa yang perutnya kenyang tetapi tetangganya dalam keadaan lapar, dia nggak mencoba surga, maka ada kewajiban terhadap kamu. Maka itu pentingnya kenapa kamu harus menyatakan bahwa kamu sudah menjadi seorang muslim. Boleh di sini dengan 2,7 semakin banyak yang menyaksikan bahwa kamu itu sudah kembali ke fitrahmu, adekku. Besok baru diulang lagi, nanti baru masalah sertifikat diatur menggunakan undang-undang kita yang sudah diatur sama negara gitu. Mungkin gitu, Bunda. Kalau mau syahadat mumpung ada Pak Desugi dan Bang Zuma juga, kalau mau silahkan 2,8 mata memandang. Insya Allah biar tenang adik kita. Besok tinggal ininya aja lagi, kayak seremonialnya aja lagi gitu. Katanya dia ini kan dia pemalu. Atau ada kekhawatiran? Ya, boleh. Nggak. Katanya belum siap. Oh, nggak, kalau nggak siap juga nggak apa-apa. Cuma keyakinannya sih 100%, cuma mentalnya dia pemalu nih, dia nggak bisa kayak Thomas. Oh, Maksudnya ya atau mungkin Ya, ada yang mau ditanyakan aja mau dulu. ditanyakan lagi silakan apa? lah. Dia gugup, gugup. Oh, Lihat yang nonton 2.800. 2.800 yang nonton. Kalau di masjid cuma 5 orang, 14. 14 orang. Nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. 2.800. Tidak ada paksaan, Dek. Tidak ada paksaan, adikku. Di masjid tuh ada pengajian khusus laki-laki. Jadi jemaahnya banyak. Ya nggak apa-apa, besok Ya, ya. juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kan seperti yang kami sarankan tadi. Kami, Bunda, tugas kami di sini menyarankan yang baik. Saran yang baik itu apa? Lebih baik dipercepat daripada ditunda. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh, kalau bisa ditunda tuh jangan. Yang pertama, menikah kalau sudah ada jodohnya, kemudian ini tadi syahadat itu, kemudian jenazah yang harus segera dimakamkan kalau sudah memang meninggal. Jadi memang ada hal-hal dalam Islam itu yang dianjurkan untuk disegerakan. Tapi kembali lagi, kalau memang tidak mau dan tidak siap, tidak masalah. La ikraha fiddin. Agama aja nggak dipaksa, apalagi mengikrarkan syahadat di sini gitu loh. Cuman karena tadi Bunda bilang anak keponakannya mau syahadat, otomatis kan kita ya mempersiapkan diri untuk mendampingi beliau syahadat gitu loh. Kalau enggak kan tinggal besok aja di masjid. Kami nggak pernah maksa kan. Komal-komal Islam itu loh nggak pernah memaksakan, tidak pernah menekan-nekan kalian untuk segera syahadat, enggak. Tapi ini kewajiban kami untuk menyarankan supaya dilakukan kebaikan itu secepat mungkin dan tidak ditunda. Begitu. Iya, betul. Kalau abang itu tahu betapa mulianya orang beriman, Anda itu tidak akan menunda untuk beriman ya, walaupun 1 detik. Anda akan merasa ngeri di dalam kekafiran walaupun hanya 1 detik.
Kalau Anda tahu betapa bahayanya orang kafir nanti, ya, dan betapa mulianya ketika kita menjadi orang yang beriman. 1 detik aja nggak mau ditunda itu. Nah, gitu. Kalau mau bertanya, tanya aja lagi deh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tadi udah ini sih udah jelas soalnya mau lebih pengen mantapin kan besoknya agak grogi gitu karena kan kita pasti ada sesuatu lah gitu dah. Iya, paham. Gitu. Paham. Ya udah kita latihan dulu sekarang ya. Latihan Ikutin nanti saya. deh, syahadat deh. Latihan dulu deh. Asyhadu. Latihan dulu ya Uni ya. Latihan dulu, latihan dulu. Latihan tapi jangan main-main. Iya. Mantap sampai ke hati. Ya. Siap ya. Siapa namanya tadi? Jeremy. Jeremy bukan Teti ya. Jeremy apa tadi? Nasruddin. Jeremy aja. Nah, Latihan. Jeremy aja. Oke, Satsuki Latihan, siap jangan ini bimbingi latihan. Ah, silakan Ya, Satsuki. siap. Latihan tapi jangan dianggap main-main karena syahadat tidak boleh digunakan untuk main-main ya Bang ya. Syahadat itu kalimat yang sakral. Orang sah menikah dengan 2 kalimat syahadat. Ya, kunci surga juga syahadat. Jadi nggak boleh main-main. Siap ya? Siap. Bismillah. Coba tangannya gini Bang, sambil gini Bang tangannya Bang. Ya. Ya, sini dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan wa rasuluh. wa rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, lain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah, utusan Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Yesus Yesus hanyalah hanyalah manusia, manusia, utusan utusan dan ciptaan Allah. dan ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Sah. Anda udah Islam. Masya Allah, sudah Islam. Tadi kan saya udah Selamat bilang, datang ini ya. jangan main-main. Kalimat syahadat nggak boleh digunakan untuk main-main. Ya, Syah. Alhamdulillah. Antum sudah Islam, sudah ada kewajiban kami kepada antum, adikku Jeremy. Semoga Allah menguatkan iman di dada, menyehatkan jasmani, memberikan kesehatan jiwa, memberikan kesehatan akal. Dan doa saya yang ingin saya lambungkan ke langit hari ini adalah semoga Demian, kamu, Yoga, Jai, dan pemuda-pemuda yang mengikrarkan syahadatnya dalam tahun ini dan tahun yang akan datang dan tahun yang kemarin menjadi asbab mulianya agama Allah, bukan seperti orang-orang di bawah yang justru kejang-kejang ketika ada mu'alaf yang bersyahadat di komal, ya. Semoga Allah menjadikan kalian asbab mulianya Islam dan terdengarnya gaung Islam ke seluruh alam. Semoga kalianlah bisa jadi menggantikan kami, generasi-generasi seterusnya yang insya Allah calon da'i-da'iyah, calon ustadz, calon ustazah, calon ulama, calon apologet, yang mana kalian jauh lebih daripada Pak Desugi, Bang Zuma, Bunda Rahma, Bang Handi, dan juga Kores dan juga saya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ketika ada orang yang murtad dari Islam, maka kami tidak perlu bersedih hati, karena Allah akan datangkan kaum yang sangat mencintai Allah. Bisa jadi kalian lah orang-orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Insya Allah. Alhamdulillah.
Masih muda-muda kalian yang bersyahadat. Dan semuanya kalian adalah orang-orang yang insya Allah cerdas. Tak wajah kalian wajah-wajah surga. Masya Allah, mudah-mudahan betul-betul inilah yang dijanjikan Allah yang kami dapatkan di mata kami memandang sekarang. Bagaimana kalian dihadirkan ketika kami berhadapan dengan para penghujat. Tiba-tiba di antara kami ada kalian. Masya Allah, mudah-mudahan kalianlah yang menjadi asbab Islam semakin mulia. Amin, amin. Ya, buat Yakuza, mohon maaf ya kamu kecewa karena pada akhirnya Jeremy berikrar syahadat di Komal Yakuza. Ya, sabar ya Yakuza ya. Sabar ya. Mungkin kamu pengen banget gitu ya kalau Jeremy nggak syahadat gitu. Lucu ini Yakuza. Di situ yang orang-orang yang komen. Kalau Islam benar-benar diisi oleh orang-orang yang insya Allah berkualitas ya, seperti Berkualitas. Demian, seperti adikku ini, Yoga, si J. Ya kehilangan tadi si satu. Demian lagi. Kelas orang cebol nggak apa-apa lah. Yang cebol pergi aja. Dibandingkan si Logicrot. Logicrot 1000 Pergi aja satu deh. orang seperti Yoga. Logicrot 2000 satu orang seperti Demian, nggak apa-apa lah. Logicrot Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh saya nanya sama dia nggak? Masya Allah. boleh Bang Andi. Bunda kok ponakan Kristen, Bunda bukan memang dari keluarga itu ini ya, ada yang Muslim, ada yang Kristen gitu Bunda. Kenapa? Kok bisa? Dayak itu biasa, Pak. Oh, Orang Dayak biasa Bang Andi, campur Oke. mereka. Kita berdoa dulu ya Pak D. Bang Andi, berdoa kita karena adik kita barusan alhamdulillah bersyahadat. Mungkin Pak D Sugi dipimpin doa, memimpin doa mungkin. Habis itu kita doa-doa bersama. Silakan Pak D Sugi. Saya yang mensyahadatkan, saya pula yang mendoakan gitu. Ya masa aku yang mimpin doa? Ya udah, yuk. Saudaraku sekalian, masya Allah hari ini berkah ya, berkah sekali untuk berkah sekali untuk kita ya, saudaraku, ini kabar gembira. Tadi kita sangat terharu, bahagia. Ini saya lihatkan dulu deh, ini Katolik ya. Ya, jangan ini kan Bunda, nanti ke band akunnya Bun. Nanti Bun, kena udah. Nomor dia NIK Katolik. itu nggak boleh diliatin. Ya, NIK itu nggak boleh diliatin karena itu berbahaya. Ya, oke, siap. Ya. Silakan Pak D, pimpin doa. Oke ya, saudaraku Adikku, sekalian, masya Jeremy. Allah. Dengarkan Pak D berdoa, diaminkan. Mudah-mudahan doa hari ini itu menjadi asbab kebaikan buat kita untuk ke depan. Dan nanti juga Jeremy boleh berdoa karena Jeremy sudah Muslim, memintalah kepada Allah dekku seperti bayi yang baru lahir. Dan ketika doamu itu bisa jadi menembus langit, dan doakan kami yang ada di sini juga nanti setelah Pak D Sugi adekku ya. Dengan bahasa Indonesia boleh mintakan kepada Allah supaya kami ini ini ya juga dilindungi dan dicintai oleh Allah. Mungkin Pak Desugi silahkan. Ya, terima kasih Uni ya. Baik saudaraku sekalian, masya Allah hari ini kita mendapatkan berkah yang begitu luar biasa dengan masuknya seorang non Islam kemudian masuk Islam. Ini adalah keberkahan bagi kita semua, bagi orang-orang yang menyaksikan, dan insya Allah akan menjadi saksi nanti kita di akhirat. Mari kita perbanyak kesaksian-kesaksian kita di hadapan Allah, kesaksian-kesaksian yang baik-baik saja. Karena nanti di akhirat mulut kita nggak bisa berucap, mulut kita itu dikunci. Dalam surah Yasin dikatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, di akhirat nanti mulut kita itu akan dikunci. Tanganmu yang akan berbicara menjadi saksi. Dan kakimu ya yang akan menjadi saksi, tanganmu yang berbicara. Maka dari itu saudaraku, mari kita perbanyak kesaksian yang bagus di hadapan Allah SWT. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Insya Allah dengan diaminkan orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, doa kita itu tembus kepada Allah SWT. Karena aminnya orang yang baru bersyahadat itu tanpa hijab. Orang yang baru mu'alaf itu seperti terlahir kembali, suci, bersih, tanpa ada noda sedikit pun. Kemudian kita berharap agar kesucian ini, kebersihan ini dijaga hingga akhir hayat. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa andim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingtal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu ingdal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah menjadikan kami orang-orang yang menyaksikan kebaikan ya Allah ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Tidak ada tempat untuk bermunajat, hanya Engkau ya Allah tempat kami bermunajat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman di dada kami hingga akhir hayat ya Allah. Kuatkanlah iman saudara-saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Berilah hidayah kepada saudara-saudara mereka yang saat ini belum mengenalmu ya Allah ya Rabb. Lembutkanlah hati mereka. Lembutkanlah hati mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli dengan agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami selalu menyebarkan kebaikan agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab terjadinya maksiat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami semua dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, saudara-saudara kami, istri-istri kami ya Allah. Dosa muslimin muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah, yang sedang berbaring lemah di rumah sakit ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami ya Allah, sehingga mereka mampu beribadah kepadamu dengan khusyuk ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku munajatkan segala doaku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah SWT dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang Jeremy, karena kamu sudah muslim, memintalah kepada Allah, dan permintaan khusus Uni adalah untuk kamu juga jangan lupa mendoakan pertama keluarga terdekat kamu yang menjadi asbab kamu menjadi muslim ya, termasuk tante kamu tersebut. Yang kedua adalah kami-kami yang ada di sini, karena dan juga jangan lupa netizen yang menonton Adindaku ya. Biarkan mereka mendapatkan juga asbab kebaikan dari doa-doa kamu, dari lisanmu yang bisa jadi keyakinan kita semua menembus langit dan didengar oleh Allah, karena kamu sudah menjadi orang yang tidak akan tertolak doanya gitu loh ya Dek ya. Nah, semoga Allah menerima apa yang kita lantunkan ke langit hari ini, sehingga kita yang ada di Qomal ini semua termasuk kamu dan mungkin saja keluarga kamu, Masya Allah ya, Allahu'alam bishawab, seluruh keluarga kamu itu mendapatkan kebaikan dari apa yang kamu ucapkan sekarang. Silahkan kamu berdoa, minta kepada Allah, minta terbaik, minta yang terbaik, niatkan di dalam hati, betul-betul tulus kepada Allah. Dan jangan lupa doakan kami semua ya, yang ada di Qomal dan juga netizen Adindaku. Ya Allah,
Terima kasih ya Allah karena hari ini kita hamba udah boleh untuk bersyahadat bersama teman-teman lewat TikTok, lewat Umi Rifa, Bapak Ustadz, dan teman-teman semuanya di sini. Semoga dengan bersyahadatnya hamba ya Allah ini menjadi yang terbaik untuk menjadi hidup jadi lebih baik, mengarah hanya Amin ya kepada Allah. Amin ya Allah. Dan ya Allah, semoga dengan syahadatnya ini dapat memberikan kebaikan bagi keluarga hamba, keluarga terdekat, Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. bagi teman-teman yang membantu hamba, yang mengarahkan hamba, dan kepada semua yang mungkin menyaksikan hamba ya Allah. Amin ya Al-Hayyum. Semoga Amin ya Al-Qayyum. Amin ya Al-Malik. Kau berikan Amin. selalu rahmatmu kepada mereka semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Allahu Kiranya itu ya akbar. Allah. Allahu akbar. Hanya satu pinta hamba ya Allah, agar Engkau selalu menyertai hamba bersama Amin. orang yang percaya kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Coba dipeluk dikasih selamat Bu, keponakannya Bu. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Masih sekolah Jeremy. Kuliah. Udah kerja dia udah mandiri, udah mandiri. Subhanallah. Ini Ya. pesan saya sebentar. Habis ini Bang Jeremy mandi besar, mandi seluruh tubuh mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, niatnya aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah waktu maghrib Anda sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat maghrib. Usahakan di situ ada laki-laki. Nggak ada yang dewasa. Belajar. Nggak apa-apa belajar Ya, insya Allah nggak nanti apa-apa. pelan-pelan. Ya. Yang penting sudah bisa. Oh ya, bagus. Ya, diajak ke masjid Ibu ya. Ya. Nah, Pelan-pelan aja insya Allah. Insya Allah. Karena kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah masuk kewajiban. Rukun Islam pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun kedua menjalankan sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa nanti di bulan Ramadan sebentar lagi insya Allah. Sekitar Insya Allah. 1 bulan ya. 1 bulan 2 bulan ya. Kemudian kalau punya duit, punya kemampuan, mari sama-sama kita haji ke Mekah seperti itu ya. Allah. Subhanallah hari ini. Kalau butuh sertifikat mualaf kan disaksikan semua nih. Ya, boleh Bunda hubungi HP saya. Kirim nanti fotokopi KTP-nya. Dipoto aja dikirim ke saya. Sama tanda tangan di atas kertas bersih. Jangan ada yang garis-garisnya itu. Nanti dari API mengeluarkan sertifikat mualaf gitu. Kalau syahadat dengan Ustadz itu kira-kira bisa mengeluarkan sertifikat? Bisa. Juga kemarin sudah. Oh, bisa juga ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak nggak apa-apa. Jadi gini Uni. Iya Bunda. Sama Pak Ustadz. Ini kami sudah mendekati maghrib. Saya Siap. mesti off dulu. Cuma Boleh, kalau Bunda. untuk tanya-tanya nanti biar pakai akun TikTok dia aja ya. Namanya Jeremy apa? Boleh. Ini apa? Dinda Jeremy kalau mau tanya-tanya, mau tanya sama Bang Zuma boleh di mana Bang Zuma berada. Mau tanya sama Uni boleh di mana Uni berada. Mau tanya lewat DM juga boleh. Mau pendalaman akidah, nanti Uni kasih rekomendasi ustadz-ustadz kita tuh banyak. Kita punya Ustadz Alif, Ustadz Hanafi, Ustadz Wafi, ada Ustadz Alwan. Nanti kita rekomendasikan ustadz-ustadz yang bisa lewat chat untuk pendalaman akidah. Dan juga nanti insya Allah kalau ingin tahu seputar apapun lah ya, boleh via DM, boleh kalau mau sambil belajar di Komal juga nggak apa-apa, tidak masalah. Itu kan nanti ketika dia bertanya juga untuk orang lain nggak Sudah apa-apa. azan Uni di tempat kami udah azan. Siap. Ya, Oh, selamat silakan. datang ya adekku. adekku. Dia pakai akun dia ya, Jeremy Siap. ya. Siap. Terima kasih, Selamat Uni. datang di Islam, Semua. berkah selalu. Terima Masya kasih Bunda. Allah. Sehat-sehat Bunda Allahu dan Akbar. Jeremy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluarin aja.
Oke, kita masuk ke diskusi ya. Tadi ada non muslim aku naikin. Ini ada akun, aku nggak tahu ini muslim atau non muslim. Aku sapa dulu. Halo Pak Angga.